Kasus ini terungkap pada tanggal 12 bulan Mei 2025 ketika pasangan suami istri Aditya Wibowo dan Sari Anggraini mencium bau aneh di rumah mereka dan memanggil tukang untuk memeriksa rumah tipe sederhana yang terletak jauh di dalam Gang 36 Kota Bekasi itu telah menjadi tempat tinggal baru keluarga mereka selama lebih dari 3 bulan. Meskipun tidak luas atau mewah, rumah itu cukup nyaman untuk mereka dan anak laki-laki berusia 3 tahun. Mereka membeli rumah itu dari seorang wanita tua bernama Sri Rahayu yang konon pindah ke Bandung untuk tinggal bersama keluarganya. Awalnya semuanya berjalan damai. Namun sejak pertengahan bulan April, Aditya mulai mencium bau busuk aneh dari area dapur. Bau itu lembab, menyengat, dan sulit dijelaskan. Ia mengira mungkin itu bau dari saluran air bocor atau bangkai tikus di balik tembok. Mereka membersihkan rumah, menyemprotkan pengharum dan obat serangga. Namun bau itu tetap tidak hilang. Memasuki awal bulan Mei, bau menjadi sangat menyengat. Sampai-sampai mereka tidak bisa tidur di malam hari karena udara yang pengap. Sari mencurigai mungkin pipa saluran air di dalam tembok pecah dan merembes. Aditya pun memanggil tukang untuk mengecek. Siang hari tanggal 12, saat tukang mulai mengebor dinding dekat dapur, semuanya tampak seperti perbaikan biasa. Namun ketika bor masuk lebih dalam ke semen tua, terdengar bunyi lembut. Buk! Lalu dinding retak dan bau busuk langsung berubah menjadi aroma mayat membusuk yang menyengat dan menusuk hingga semua yang ada di sana langsung menutup hidung dan muntah. Tukang panik dan berteriak, "Ini bukan pipa. Ada sesuatu di dalam sini." Aditya mendekat, memukul dengan palu, dan menemukan selembar plastik buram di balik semen. Ketika ditarik, terlihat potongan daging manusia membiru, membusuk parah hingga semua orang mundur ketakutan. Beberapa detik kemudian, Sari menjerit dan langsung lari sambil menggendong anaknya. Dengan tangan gemetar dan wajah pucat, Aditya segera menelepon 110. Kurang dari 20 menit kemudian, petugas dari kelurahan dan satpam lokal datang dan segera memasang garis polisi di area tersebut. Warga sekitar segera berkumpul di ujung gang, bergosip heboh. Kabar tentang penemuan mayat di dalam tembok rumah warga menyebar secepat api membakar hutan kering. Polisi Resim Jakarta pun tiba dengan peralatan dokter forensik. Di lokasi, mayat diketahui adalah seorang wanita. Dibungkus dengan banyak lapis plastik dan kain lusuh. Disembunyikan dalam celah dinding yang dibangun tidak sesuai desain asli rumah. Salah satu petugas forensik membisikkan pada Kapten Arya Prasetya yang baru saja menerima mandat membentuk tim investigasi khusus 517H. Korban kemungkinan telah meninggal lebih dari 6 bulan lalu dengan luka parah di bagian kepala tanpa identitas apapun. Arya menatap sekeliling rumah kecil itu dengan serius. Di tengah permukiman padat kota, sebuah pembunuhan keji telah terjadi. Pembunuhnya pasti sangat tenang dan penuh perhitungan. Tim 517H langsung aktif malam itu juga. Beberapa penyidik memeriksa TKP dan mencoba mengidentifikasi korban. Sementara tim lain menyisir riwayat rumah, mengecek pemilik sebelumnya, dan membandingkan dengan laporan orang hilang yang masuk. Malam hari hujan rintik membasahi beranda, lampu kuning temara menyinari mayat membusuk di lantai. Penyelidikan panjang dan menegangkan pun dimulai. Sebuah rahasia mengerikan terkuak dari balik tembok. Dan ini baru permukaannya. Pagi tanggal 13, tim 517H mengadakan rapat darurat di Markas Polisi Kriminal Khusus Jakarta. Kapten Arya Prasetya, sang ketua tim membentangkan dokumen TKP di atas meja, foto-foto forensik, sketsa lokasi, dan jejak darah di dinding beton diperbesar. Hampir seluruh penyidik terbaik Polda Metro sudah siaga. Korban dibunuh lalu dibungkus plastik dan disembunyikan dalam dinding. Tidak ada identitas, tidak ada tato khas. Mayat telah membusuk pada tingkat keempat dan berdasarkan analisis awal, diperkirakan korban telah meninggal antara 6 hingga 9 bulan sebelumnya.
Mayor Dewi Kusuma, dokter forensik yang menangani kasus ini melaporkan bahwa bagian belakang kepala korban menunjukkan tulang tengkorak retak kemungkinan besar akibat pukulan keras dengan benda tumpul. Namun tidak ditemukan bekas seret atau tanda perlawanan yang menunjukkan bahwa kejadian kemungkinan besar terjadi di dalam rumah dan korban tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tim khusus 517H segera membagi tugas. Tim 1 bertanggung jawab melacak identitas korban melalui sistem orang hilang se-Jakarta. Tim 2 menyelidiki riwayat transaksi kepemilikan rumah, terutama antara bulan Juni hingga Desember 2024. Periode yang dicurigai sebagai waktu terjadinya pembunuhan. Tim 3 memetakan semua orang yang pernah tinggal, menyewa, atau berkunjung ke rumah tersebut dalam periode yang sama. Sore hari tanggal 13 Mei, berdasarkan data dari Kelurahan Robunga, tim 2 berhasil mengidentifikasi pemilik rumah sebelumnya, I. Sri Rahayu, 62 tahun yang telah menjual rumah itu kepada Aditi Wibowo. Diketahui bahwa Sri Rahayu dulu tinggal di sana bersama seorang keponakannya bernama Intan Nur Azizah, 25 tahun, seorang tukang manikur keliling yang tidak terdaftar dalam sistem domisili. Tim penyidik segera menghubungi Sri Rahayu melalui nomor telepon yang tercantum dalam dokumen jual beli rumah. Ia terdengar sangat terkejut dan langsung mengelak. "Saya sudah pindah ke Bandung. Saya tidak ada urusan lagi. Saya tinggal sendirian kok waktu itu." Lalu sambungan ditutup cepat dengan jawaban yang mengambang. Tanggal 14 Mei. Setelah menyambungkan data dengan sistem laporan orang hilang ditemukan 3 profil yang mirip dengan korban. Salah satunya adalah Intan Nur Azizah. Dilaporkan hilang sejak bulan September 2024 tanpa laporan resmi dari keluarga, hanya dicatat oleh teman kos lamanya. Hasil uji DNA terhadap tulang korban dan sampel rambut yang pernah diambil dari kamar kos Intan menunjukkan kecocokan 99,7%. Identitas korban pun dipastikan. Intan Nur Azizah 25 tahun tanpa kerabat kandung dan tidak memiliki dokumen kependudukan resmi. Tidak ada satupun keluarga yang mencarinya secara serius, lapor Letman Rizky Maulana dalam rapat sore itu. Informasi tersebut membuat tim penyidik terdiam. Seorang gadis muda dibunuh. Mayatnya disembunyikan dalam dinding dan tidak satupun anggota keluarganya melapor kehilangan. Ketidakpedulian itu hampir membuat kasus ini terkubur selamanya. Tanggal 15 Mei, tim 3 menelusuri warga sekitar Gang 36 tempat rumah itu berada. Seorang nenek penjual kupon undian memberi kesaksian penting. "Waktu itu, sekitar bulan September, saya masih sering lihat si Intan bolak-balik rumah itu. Pernah juga dengar dia bertengkar hebat dengan Sri Rahayu. Lalu sejak itu enggak pernah kelihatan lagi." Tim penyelidik menindaklanjuti kesaksian tersebut dengan memeriksa rekaman kamera warga di sekitar Kelurahan Rawabunga. Salah satu kamera menangkap momen pada malam tanggal 6 September 2024. Intan Nur Azizah masuk ke dalam rumah Jalan Merpati 127. Namun tidak pernah keluar lagi. Berarti korban memang pernah tinggal di rumah Sri Rahayu dan hubungan mereka tidaklah acak. Malam tanggal 6 September menjadi momen terakhir Intan terlihat. Setelah kejadian itu, rumah dijual pada Januari 2025. Waktu yang cocok dengan estimasi waktu kematian. Tim investigasi pun memanggil resmi Sri Rahayu untuk diperiksa pagi hari tanggal 16 Mei. Kebenaran mulai terbuka sedikit demi sedikit. Namun hal yang paling mengejutkan penyidik adalah wanita yang paling dicurigai menyembunyikan mayat di rumahnya justru memiliki alibi sempurna pada malam menghilangnya korban. Apakah pembunuh sebenarnya adalah orang lain yang membantu Sri Rahayu menyusun alibi palsu atau justru dia sendiri otaknya? Dengan rencana licik yang mampu mengelabui semua bukti, permainan kecerdasan pun dimulai dan tim 517H sadar bahwa ini bukan pembunuhan biasa. Pagi hari tanggal 16 Mei, Sri Rahayu resmi dipanggil ke Markas Polisi Krim Jakarta untuk diperiksa. Wanita berusia lebih dari 60 tahun itu tampil dengan rambut memutih,
tubuh kurus, tatapan tajam namun waspada. Ia tampak lelah. Beberapa kali meminta izin pulang lebih awal dengan alasan tekanan darah tinggi. Namun, tim khusus 517H tidak mudah terkecoh oleh penampilan luarnya. Kapten Arya Prasetya membuka sesi interogasi dengan tenang. Bu Rahayu, Anda kenal Intan Nur Azizah? Ya, dia keponakan saya. Tinggal sementara di rumah saya beberapa bulan lalu pergi begitu saja tanpa pamit. Kapan terakhir Anda melihat Intan? Sekitar Agustus tahun lalu, dia marah-marah lalu pergi bawa barang. Saya kira dia ke Tangerang Selatan untuk kerja sama temannya. Namun, tim penyidik sudah memegang rekaman kamera warga yang menunjukkan Intan masuk rumah Jalan Merpatin 127 pada malam tanggal 6 September 2024 dan tidak pernah terlihat keluar lagi. Selain itu, seorang saksi mendengar pertengkaran keras dari dalam rumah pada malam yang sama. Saat dihadapkan dengan bukti itu, Sri Rahayu tetap tenang. Mungkin saya salah ingat tanggal. Bisa jadi dia keluar saat saya tidur atau lewat pintu belakang. Saya tidak pasang kamera buat ngawasin dia. Tim penyidik mulai menekan dengan pertanyaan yang lebih tajam. Bu Rahayu, Anda tahu kalau mayat Intan ditemukan di balik dinding dapur rumah lama Anda? Sri Rahayu tampak shock sejenak lalu langsung bereaksi. Tidak mungkin. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah bongkar tembok saat jual rumah itu. Saya tinggal sendirian. Kalau ada mayat, masa saya tidak cium baunya berbulan-bulan? Menjelang sore hari 16 Mei, penyelidikan menemukan bukti yang mengguncang. Mutasi rekening bank menunjukkan bahwa Sri Rahayu berada di Bandung sejak tanggal 4 hingga 11 September 2024. Kamera hotel tempat ia menginap pun membenarkan kehadirannya di sana selama periode dugaan pembunuhan. Sebuah alibi sempurna. Rapat darurat pun digelar malam itu. Banyak anggota tim terlihat kecewa. Jadi bukan Bu Rahayu. Gumam seorang penyidik muda. Namun Arya Prasetya tak mudah percaya. Ia mengetuk meja ringan dan berkata, alibi hanya selembar kertas. Pembunuhan ini tidak terjadi dengan sendirinya. Bisa saja seseorang membantu dia membangun alibi atau mungkin dia tidak bekerja sendiri. Tanggal 17 Mei, tim penyidik kembali ke rumah lama untuk memeriksa ulang struktur bangunan. Salah satu hal yang mencurigakan, dinding tempat mayat ditemukan ternyata merupakan tambahan baru, tidak ada dalam desain asli rumah. Seorang tukang bangunan lokal mengaku, waktu itu saya diminta mengecat ulang tembok dapur akhir September tahun lalu, katanya untuk memperbaiki lembab. Tapi anehnya mereka sudah bangun duluan. Saya cuma disuruh merapikan. Siapa yang menyuruhmu? Seorang pemuda namanya Fahri Hamdani, mantan pacar Intan. Tim khusus 517H segera mencari Fahri dan menemukannya di sebuah warnet di kota Bekasi. Ia gugup dan hanya menjawab sedikit. Awalnya ia menyangkal telah bertemu Intan, tapi di bawah tekanan bukti, ia akhirnya mengakui, saya memang datang ke rumah Bu Rahayu untuk ketemu Intan. Kami sempat ribut soal uang, tapi saya bersumpah saya enggak bunuh dia. Ketika ditanya mengapa ia membangun ulang tembok dapur setelah Intan hilang, Fahri hanya tergagap tanpa jawaban. Pemeriksaan terhadap ponsel miliknya menemukan pesan yang telah dihapus, namun berhasil dipulihkan oleh tim forensik digital. Bersihkan semua, jangan tinggalkan apapun. Urusan nanti saya lanjutkan. Apakah pesan itu dari Sri Rahayu? Menjelang malam tanggal 18 Mei, potongan-potongan teka-teki mulai menyatu. Sri Rahayu memang memiliki alibi, tapi dialah satu-satunya orang dengan motif terkuat. Rumah miliknya punya konflik dengan korban dan ia adalah orang yang meninggalkan lokasi kejadian tepat setelah korban hilang. Sementara itu, Fahri meskipun mencurigakan tidak tampak cukup cerdas atau terampil untuk menyusun rencana pembuangan mayat sedetail itu sendirian.
Tim 517 yakin pelaku sebenarnya bisa jadi adalah orang yang sejak awal tampak paling bersih. Kasus ini belum selesai karena ada orang yang mati 2 kali. Sekali dalam dinding dan sekali lagi dalam berkas orang hilang yang tak pernah dicari. Tim 517 resmi memasuki fase kedua penyelidikan. Rekonstruksi kejadian malam tanggal 6 September 2024. Malam yang diyakini sebagai saat Intan Nur Azizah menghilang. Dalam rapat internal yang dipimpin oleh Kapten Arya Prasetya, ia menyatakan dengan tegas, kita sedang berhadapan dengan pelaku yang paham hukum, mengerti psikologi, dan cukup cerdas untuk menciptakan sebuah sandiwara yang nyaris sempurna. Tapi dia lupa satu hal, tak ada rencana yang benar-benar rapat, selalu ada celah. Dan celah itulah yang akan membawa kita ke kebenaran. Hari 19 Mei, tim penyelidik mulai menyusun ulang kronologi dari rekaman CCTV warga antara 5 sampai 8 September 2024. Hasilnya mencengangkan. 59, Intan terlihat berbelanja di minimarket. Wajah dan gerak-geriknya normal. 69, paket belanja online diantar ke rumah Sri Rahayu dan Intan yang menerimanya. 79 pukul 19.32. Intan keluar rumah sambil membawa kantong sampah. 79 pukul 20. Ia kembali ke rumah dan tidak pernah terlihat lagi. 89 pukul 1010. Kamera depan rumah menunjukkan lampu rumah menyala sangat pagi. Padahal tak terlihat siapapun keluar masuk. Namun terdengar bunyi hantaman logam selama sekitar 3 menit. Detail itu membuat Arya Prasetya mengernyit. Wanita lansia yang tinggal sendiri kenapa bangun jam pagi tanpa alasan? Sore harinya, tim forensik teknik kembali ke rumah lama dengan alat pendeteksi struktur tembok dan medan magnetik. Hasilnya membuat semua terdiam. 2 dinding lain juga dibangun ulang, tidak sesuai pondasi asli rumah. Setelah dinding dibongkar, ditemukan sebuah ponsel rusak. SIM card hilang, tapi kartu memori masih utuh. Data dipulihkan dan sebuah rekaman audio berdurasi 47 detik membuat ruangan mendadak membeku. Suara Intan panik. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Aku akan pergi. Oke. Lalu suara perempuan dingin dan serak. Kamu mau bongkar semuanya? Ya sudah ku bilang. Jangan gali terlalu dalam. Bunyi benturan keras lalu hening. Tanggal 20 Mei, Sri Rahayu dipanggil untuk interogasi kedua. Ketika diperdengarkan rekaman itu, ekspresinya berubah drastis. Namun, ia masih mencoba menyangkal. Saya tidak tahu itu dari mana. Bisa saja ada yang meniru suara saya kan gampang ditiru. Tim lalu mencocokkan suara dari rekaman telepon Bu Rahayu sebelumnya. Hasil forensik suara memastikan rekaman itu asli dan suara wanita dalam rekaman memang milik Sri Rahayu. Tetapi Rahayu tetap bersikukuh. Saya tidak ada di sana. Saya di Bandung. Bukankah kalian punya 100 bukti? Tanggal 21 Mei, kejutan besar muncul. Seorang penyidik bernama Lam memeriksa ulang prosedur check-in hotel di Bandung. Ia menemukan kamera internal gudang hotel yang selama ini luput dari perhatian. Hasil rekaman membuat semua orang terperanjat. Seorang pria muda bertubuh kecil memakai masker dan topi sedang menandatangani buku tamu atas nama Sri Rahayu. Pria itu berhasil diidentifikasi sebagai Irfan Rahmatullah, sepupu dari suami almarhum Sri Rahayu yang memiliki catatan kriminal penipuan. Ia ternyata menyamar menjadi Rahayu bekerja sama dengan pihak hotel untuk membangun alibi palsu. Sore hari itu juga Sri Rahayu ditahan darurat. Namun di hadapan penyidik, ia masih mencoba menepis tuduhan. Baik, saya yang menyuruh Kian ke Bandung. Saya cuma tidak mau terseret-seret, tapi saya tidak membunuh dia. Saya cuma menakut-nakuti. Lalu dia jatuh. Saya tidak sengaja.
Namun tim forensik dan tim investigasi tahu kasus ini tidak sesederhana, tidak sengaja. Bukti mulai mengarah pada rencana yang jauh lebih kompleks dan permainan bayangan baru saja dimulai. Namun, tim 517H telah menerima hasil kesimpulan forensik yang tak terbantahkan. Intan Nur Azizah meninggal karena pukulan benda tumpul di bagian belakang kepala, bukan karena jatuh. Dengan suara pelan tapi tegas, Kapten Arya Prasetya berkata, tindakan membangun alibi palsu saja sudah cukup untuk memproses hukum. Tapi saya yakin Bayu tidak sekedar menakut-nakuti. Dia tahu lebih dari yang dia akui. Kasus mulai menutup satu demi satu pintu misteri. Tetapi satu pertanyaan besar tetap menggantung. Kenapa Intan dibunuh? Apa motif sebenarnya? Dan rahasia apa yang ia coba bongkar? Jawaban berada di masa lalu kelam antara dua perempuan. Satu hidup dalam kesendirian, satu terkubur dalam diam. Tim 517H bersiap membongkar rahasia yang selama ini tersembunyi di balik tembok. Sebuah rahasia yang merenggut satu nyawa muda. Pagi 22 Mei, tim resmi menahan sementara Nyisri Rahayu untuk pemeriksaan lanjutan. Dalam berita acara pemeriksaan, ia mengakui menyewa seseorang untuk menyamar sebagai dirinya di Bandung guna menciptakan alibi palsu. Namun, ia tetap bersikeras tidak membunuh Intan. Hal yang membuat Arya dan tim ragu. Meskipun Rahayu sangat mencurigakan, ada perasaan kuat bahwa ia bukan pelaku utama. Sore 22 Mei, sebuah petunjuk mengejutkan mengubah arah penyelidikan. Tim forensik berhasil memulihkan dua video pendek dari kartu memori ponsel Intan yang rusak. Video kedua berdurasi 3 menit direkam secara diam-diam di bawah meja dapur. Dalam video tersebut, seorang pria memasuki dapur rumah Sri Rahayu. Dialah Fahri Hamdani, mantan pacar korban. Intan bersuara tenang. Aku tahu apa yang kau dan Bu Rahayu lakukan tahun lalu. Aku tahu rumah ini tidak sepenuhnya dibeli oleh dia. Fahri marah. Kau maunya apa? Uang atau mau hancurkan semua? Aku hanya ingin kebenaran keluar. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Fakri memperingatkan, jangan bodoh. Ada hal-hal yang lebih baik disimpan. Tanggal 23 Mei, tim memanggil Fahri Hamdani kembali. Awalnya ia tenang, namun saat dihadapkan pada video, ia mulai berkeringat dan menolak menjawab. Penyidik lalu memeriksa lokasi ponselnya pada malam 6 September 2024. Menurut sinyal, ia berada di rumah orang tuanya di Depok dan mereka memberi alibi. Namun, Arya tidak percaya. Ia memerintahkan agar rekaman kamera rumah Fahri diperiksa, tapi semua data telah diformat. Tim forensik digital menemukan kamera sengaja dimanipulasi secara perangkat lunak pada malam kejadian. Arya menyimpulkan, orang yang menghapus data adalah orang yang paling tahu isinya dan kita tahu siapa dia. Tanggal 24 Mei, sebuah perubahan besar terjadi. Sepotong plastik pembungkus jenazah diperiksa ulang menggunakan teknologi baru dari Pusat Kriminal Nasional. Hasilnya ditemukan jejak sidik jari samar berlumur darah yang cocok dengan Fahri Hamdani. Tim langsung mengajukan surat penahanan darurat dan Fahri ditangkap malam itu juga. Setelah 9 jam interogasi intensif, ia runtuh dan mengakui seluruh perbuatannya. Pengakuan Fahri Hamdani. Intan dulunya adalah akuntan di perusahaan konstruksi yang ia dan Sri Rahayu dirikan bersama 5 tahun lalu. Ketika perusahaan bangkrut, Fahri menguras dana lalu menyalahkan Intan, memaksanya mengaku bersalah. Intan karena masih menghormati Rahayu yang dulu membantunya tidak melapor. Tapi saat ia mengetahui bahwa rumah yang ditempatkan Rahayu dibeli dengan uang ilegal dari perusahaan itu, ia marah. Intan mulai mengumpulkan bukti dan mengancam akan melaporkan Fahri atas penggelapan dan penghindaran pajak. Malam tanggal 6 September 2024, Fahri datang ke rumah Rahayu yang sementara disewa oleh Intan.
Saat terjadi pertengkaran, ia memukul kepala Intan dengan benda keras hingga pingsan. Panik, ia pulang ke rumah orang tuanya untuk membangun alibi. Lalu keesokan paginya kembali ke TKP dengan semen dan alat pertukangan dan menyembunyikan mayat Intan di balik dinding dapur. Sri Rahayu mengaku tidak tahu sampai seminggu kemudian ketika Intan dinyatakan hilang dan Fahri memohon bantuannya. Karena takut terseret kasus pencucian uang masa lalu, ia memilih diam dan sebagai gantinya Fahri membantunya menyusun alibi. Tanggal 25 Mei, tim 517H resmi menutup penyelidikan awal dan menyusun berkas tuntutan pidana. Fahri Hamdani. Pembunuhan, rekayasa TKP, penghapusan bukti, penggelapan pajak. Sri Rahayu menyembunyikan kejahatan, menyusun alibi palsu, dan bersekongkol dalam dampak kejahatan. Kapten Arya Prasetya menutup rapat dengan satu kalimat, kita hampir tertipu oleh alibi yang sempurna, tapi tak ada kejahatan yang bisa disembunyikan selamanya. Kebenaran selalu punya cara untuk muncul ke permukaan. Sri Rahayu resmi didakwa dengan tuduhan menyembunyikan kejahatan, memberikan keterangan palsu, dan bersekongkol dalam akibat tindak pidana. Dalam rapat akhir tim, Kapten Arya Prasetya menyimpulkan, kita hampir saja tertipu oleh sebuah alibi yang tampak sempurna, tapi tak ada kejahatan yang bisa disembunyikan selamanya. Pada akhirnya kebenaran selalu berbicara. Pagi 26 Mei, setelah menyelesaikan proses hukum terhadap Fahri Hamdani dan Sri Rahayu, tim 517H bersiap menutup kasus. Namun saat tim forensik memulihkan data dari ponsel korban, mereka menemukan sebuah pesan draft yang belum terkirim. Pesan itu ditujukan kepada seorang jurnalis investigasi kawakan bernama Bayu Saputra dari surat kabar Kebenaran Utama. Pesan itu bertanggal 5 September 2024, hanya sehari sebelum Intan Nur Azizah dibunuh. Mas Bayu, saya sudah berhasil mengungkap jaringan pencucian uang lewat properti di pusat kota. Ada banyak rumah dan apartemen yang atas namanya berbeda-beda, tapi aliran dananya berasal dari perusahaan-perusahaan bayangan milik toko besar di Jakarta. Rumah yang saya sewa sekarang di Jalan Merpati 127 Gang 36. Kelurahan Rawabunga adalah salah satu simpul penting. Pemilik sah di atas kertas adalah Sri Rahayu. Tapi uangnya berasal dari perusahaan Triangga Karya yang dulu pernah diperiksa karena penggelapan pajak pada 2020. Jika saya kenapa-kenapa mulai dari nama itu Triangga Karya kode berkas TGK 2020. Tim 517H segera melaporkan temuan ini ke Komando Utama Polda Metro Jaya. Sore itu juga Direktorat Tindak Pidana Ekonomi turun tangan membentuk satuan tugas baru bernama Tim 864 dipimpin oleh Letkol Hendra Wijaya. Kapten Arya Prasetya tetap dilibatkan sebagai penasihat utama. Tanggal 27 Mei, penyelidikan awal mengungkap bahwa perusahaan Triangga Karya memang pernah diperiksa tahun 2020, namun kasusnya menghilang secara misterius. Direktur legalnya, Andre Suryana telah pergi ke luar negeri sejak 2022 dan tidak pernah kembali. Jejak dana untuk membeli rumah tempat Intan dibunuh menelusuri jalur ganjil, Triangga Karya, PT Vanatama Investama atas nama pribadi Vira. Saat diinterogasi, Rahayu mengaku, saya hanya diminta Fahri untuk bantu membeli rumah atas nama saya karena dia punya kredit macet. Semua uang dari dia. Fakta ini sesuai dengan pengakuan Intan bahwa uang perusahaan lama digunakan untuk membeli properti dengan nama orang lain. Tanggal 28 hingga 29 Mei, tim 864K menggali kembali berkas lama Triangga Karya. Penanggung jawab saat itu adalah seorang perwira polisi pensiunan yang pernah diberitakan karena menyimpan dokumen penting terlalu lama. Berkas TGK 2020 menunjukkan 6 properti dibeli atas nama pegawai, akuntan, dan kerabat. Namun data akuntansi hilang dalam kebakaran server yang mencurigakan. Pagi 30 Mei, kejutan terakhir muncul.
seorang mantan karyawan Triangga Karya bernama Budi Setiawan yang dulu menjabat sebagai akuntan datang dan menyerahkan diri ke markas polisi. Dengan tangan gemetar, ia mengaku, "Saya dulu dipaksa Fahri untuk menghapus semua data keuangan. Tapi saya menyimpan salinan backup karena takut. Intan pernah hubungi saya, tapi saya terlalu takut untuk menjawab. Sekarang dia sudah mati, saya tidak bisa diam lagi." Hard disk yang diserahkan berisi data keuangan asli. Cocok dengan alur dana yang ditemukan Intan. Di dalamnya tercatat lebih dari R30 miliar dari perusahaan bayangan yang digunakan untuk membeli properti atas nama palsu termasuk rumah tempat Intan dibunuh. Sore 30 Mei, tim 864K menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Jakarta untuk memulai proses hukum kasus pencucian uang, penggelapan pajak, dan penghilangan barang bukti. Intan Nur Azizah bukan hanya korban dari pembunuhan pribadi, tapi juga orang yang hampir membongkar jaringan pencucian uang besar dengan perlindungan dari orang-orang berpengaruh. Kapten Arya Prasetya menuliskan satu kalimat terakhir dalam catatan investigasi tim 517H. Diam itu ada harganya dan Intan membayarnya dengan nyawanya. Tapi karena keberaniannya, pintu menuju kegelapan kini mulai terbuka. Kasus bau busuk di balik dinding bukan sekadar pembunuhan biasa. Ia adalah tirai yang menyembunyikan rantai kejahatan terorganisir tempat setiap batu bata bisa jadi saksi dari rahasia mengerikan. Kematian Intan adalah lonceng peringatan bahwa untuk mengungkap kebenaran, kadang dibutuhkan seseorang yang berani masuk ke dalam kegelapan dan siap membayar harganya. Kebenaran tidak pernah berada di permukaan. Ia tersembunyi di balik lapisan semen, cat, dan keheningan yang mengerikan. Catatan tim investigasi 517H. Jika Anda merasa kisah ini mencekam, menyentuh, dan layak disebarluaskan, tinggalkan komentar di bawah untuk memberi dukungan. Klik suka untuk menyemangati tim pencerita kami. Dan jangan lupa berlangganan channel Kisah Kriminal Radio agar tidak melewatkan kasus-kasus nyata berikutnya yang lebih mengejutkan dan penuh intrik. Yeay!